Laris kok bisa-bisa dibilang carry meng-carry Suzuki kayak. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza RFR. Yes, di sebelah kami adalah sebuah Suzuki yang merubah tatanan Suzuki di Indonesia. Ya, sejak pertama kali generasi R3 hadir di Indonesia, Suzuki R3 adalah pertama kali Suzuki menjadi sedikit berubah ya approach-nya di Indonesia. Karena dulu mobil-mobil diluncurkan ya seperti Swift, Grand Vitara, SX4 gitu ya. Tapi sejak kehadiran R3 generasi pertama, kiblatnya Suzuki sedikit berbeda. Nah, tapi pertama kali Suzuki R3 hadir di Indonesia generasi pertama sudah membuat mobil ini menjadi varian paling larisnya Suzuki di Indonesia. Nah, tapi apakah di 2023 R3 kembali menjadi yang paling laris? Kalian salah, bukan R3. Tapi apakah Suzuki XL7 yang berbasis dari Suzuki R3, di mana ini adalah merupakan masih generasi pertamanya? Bukan. Memang dia adalah passenger car paling laris ya Suzuki di Indonesia. Tapi Suzuki paling laris di Indonesia adalah, mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu lah ya. Yes, Suzuki Carry Pickup. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa menjadi Suzuki Carry Pickup adalah varian paling larisnya Suzuki di Indonesia? Padahal R3 dan XL7 ini menawarkan fitur yang lebih baik dan kenyamanan yang lebih baik dan juga ya mobil passenger car gitu ya. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas yuk. Ini dia CVT Choice, the all new Suzuki Carry Pickup. Yes, mungkin banyak orang bilang bingung Suzuki itu di carry sama carry. Tapi bukan masalah cuma sesimpel itu. Karena ada 5 alasan yang membuat Suzuki Carry ini bisa menjadi varian paling laris Suzuki di Indonesia. Bukan XL7, bukan R3 yang mana rata-rata mungkin kalau brand lain LMPV-nya yang paling laris atau LSUV-nya yang paling laris gitu ya. Kalau di Suzuki sebenarnya memang XL7 sama R3 bukan yang nggak laris ya. Tetap laris, penjualan juga termasuk 20 besar selalu. Bahkan XL7 terlaris di kelasnya ya, bersandingan sama Toyota Rush, tapi Carry lah yang masih paling laris. Oke, jadi apa sih alasannya? Ada 5, yaitu yang pertama yaitu adalah sejarah panjang dari Suzuki Carry yang mana menjadi lineup Suzuki pertama di Indonesia. Yes, di Suzuki Carry pertama kali dimulai itu di generasi tahun 70-80-an, di mana waktu itu Bapak Subronto Laras, almarhum, membawa generasi pertama dari Suzuki Carry yaitu ST120 yang mana mungkin orang banyak yang kenal namanya Truntung. Dan since then Suzuki Carry itu atau Suzuki mulai dikenal di Indonesia dan banyak yang suka karena mobilnya reliable, bandel, irit dan juga cocok untuk motorsport. Banyak motorsport di Indonesia dulu malah pakainya Suzuki Carry. Kalau mungkin para civitis yang udah angkatan lama ya, milenial gitu ya, mungkin tahu dia balapan zaman dulu karena memang Suzuki Carry ini adalah mobil 2 pintu, mid engine, rear wheel drive dan manual, ya kan cocok banget kan jadi mobil sports car. Dan makanya dari itu banyak divisi sports car-nya Suzuki zaman dulu banyak pakai si Carry ini karena dulu memang mau slalom segala macam mobilnya sangat mumpuni banget. Kalau secara sejarah paling panjang di lineup Suzuki. Ya kalau misalnya kita bilang aja si R3 wajar, dia baru generasi kedua pertama kali diluncurkan di tahun 2012. XL7 pertama kali diluncurkan 2020, sekarang baru 2023, baru pertama kali dapat facelift. Artinya baru 3 tahun, baru generasi pertamanya. Jadi wajar memang
si Carry ini memang kalau secara nama punya sejarah yang lebih panjang dibandingkan dua line up Suzuki ini, yang mana sebenarnya juga dua line up Suzuki ini tiga besar line up Suzuki yang paling laris di Indonesia. Yang kedua yaitu adalah dimensi dan juga load capacity dari Suzuki Carry. Kalau di kelas pickup, dia punya dimensi sebenarnya masih cukup compact, tapi dia ternyata punya load capacity yang cukup bagus banget. Dimensi dia di 4195 dengan wheelbase di 2205 mm, jadi masih cukup compact, apalagi bagian depannya dia tuh kayak bagian bawahnya agak langsung naik gitu ya. Kalau rivalnya kayak misalnya Grand Max kan kayak agak bawah ya. Jadi kayak dia punya departure angle dan juga approaching angle lebih bagus dibandingkan dengan rivalnya. Jadi kalau mau melewati beberapa bagai medan dengan mobil ini masih lebih pede dibandingkan dengan rivalnya, misalnya si Grand Max. Tidak hanya itu, tapi dia juga di bagian decknya, di bagian pickup yang belakangnya ini, dia juga punya dimensi cukup oke banget. Nah, kalau yang flat deck itu 2505 1665 lebarnya, terus tingginya di 360. Sedangkan kalau yang white deck nih seperti yang kami review ini varian paling tinggi ya. Udah white deck dan AC dan juga ada power steering. Itu dia deck belakangnya dimensinya 2505 mm, panjangnya ya 2,5 meter, 1700 sampai 1745, dan tinggi decknya sampai atas ini itu di 430 mm. Jadi masih oke banget. Jadi kapasitasnya lebih gede, dan kalau kalian bandingkan ya, misalnya kalau sama rivalnya ini dimensinya lebih besar dibandingkan dengan rivalnya. Tambah lagi, load kapasitas mobil ini secara standar ya dari ATPM itu bisa mencapai 1 ton. Sedangkan kalau rival-rivalnya paling 800, bahkan pick up yang diesel harga 500 jutaan ke atas, 600 juta itu aja di 800 kiloan gitu ya. Ini sudah tembus 1 ton. Jadi dimensi sangat luar biasa, dan jujur kami pakai ini untuk di usaha kami yang lain dan terbukti pakai ini untuk ngangkat sapi, ngangkat kambing, itu gampang banget, cukup sekali aja udah bisa ngangkat lebih banyak. Jadi kegiatan usaha para civitas nih yang mau punya usaha ya, nganter-nganter barang atau logistik segala macam, bisa jauh lebih efisien kalau pakai mobil ini. Yang ketiga yaitu adalah spesifikasi mesin dan efisiensi dari mobil ini. Yes, spesifikasi mesin dari mobil ini basisnya itu dari mesinnya R3, mesinnya XL7, dan juga mesinnya Suzuki Baleno. Tapi memang disesuaikan untuk mesin atau mobil pickup, yang mana dia RWD bias, terus juga dia menjorok ke belakang ya, karena memang dia RWD juga penggeraknya. Jadi kode mesinnya sedikit berbeda, tapi mirip. Dia kode mesinnya di K15BC, jadi dia tetap K15B tapi ada C-nya. Dia khusus untuk pickup, yang mana kapasitas mesinnya tetap 1500 cc juga. Dia juga sudah ada injeksinya juga, MPI namanya injeksinya. Nah, tapi tenaga di sini memang sedikit disesuaikan, di mana tenaganya hanya 97 PS saja dan torsinya di 135 Nm. Tapi tenaga itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan rivalnya yang dengan kapasitas mesin sama, ini sudah lebih besar dibandingkan dengan rivalnya. Jadi makanya mesinnya lebih bertenaga dan juga lebih enak nih untuk jalan-jalan, mengangkat barang dan segala macam. Apalagi torsinya tergolong besar ya, di 135 Nm. Nah, gimana soal efisiensinya? Nah, dengan spesifikasi itu, kami pernah melakukan pengetesan mobil ini sejauh 250 km dan mendapatkan figur efisiensi full to full dari mobil ini dengan yang varian AC ini ya. Dengan AC biasanya sudah power steering. Itu figur full to full-nya bisa tembus di 15,1 km per liter. Itu masih sangat irit sekali, jadi kalau misalnya kalian bacain running cost gitu ya, dengan kapasitas tangkinya dan juga bensin 10.000 per liter, pastikan mobil ini diperbolehkan yang menggunakan Pertalite 10.000 per liter. Ini masih sangat efisien sekali. Jadi cost perjalanan kalian, bisnis kalian ini para CVTs yang punya usaha gitu ya, yang usaha untuk antar-antar barang atau antar-antar ke gudang segala macam, itu bakal sangat efisien sekali. Dan kami terbukti, kami juga pemakai Suzuki Carry untuk usaha kami jauh lebih efisien, dan tambah lagi seperti yang kami sebutkan di poin sebelumnya, dia memiliki dimensi load capacity yang sampai 1 ton. Jadinya kami bisa membuat armada kami yang dulunya bisa pakai brand sebelah 4 unit, ketika pakai Carry kami cukup pakai 2 unit saja, sehingga kos usaha kami jauh lebih terjangkau lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Karena memang jauh lebih efisien dibandingkan dengan rivalnya. Karena load capacity lebih tinggi, terus juga lebih efisien, jadi lebih bagus
Yes. Yang keempat yaitu adalah performa dari mobil ini. Yes. Pertama-tama kita tes dulu 0-100 karena dia tahu performa dari akselerasi mobil ini kalau mau slip-slip sebagus apa sih. Kan since dia sebenarnya pakai mesinnya R3 dan XL7 Baleno yang di-tune sedikit yang dicocokkan untuk sebuah pickup. Oke, langsung aja kita coba ya. Ada wheel spin-nya, suaranya berisik banget ya di dalam kabin. Oke, sudah 100. 0 sampai 100. Lumayan loh buat sebuah pickup gini di 14,3 detik. Yes, memang sejatinya kalau kita lihat tadi spesifikasi mesin yang sudah kami sebutkan sebelumnya, dia memang kayak di downgrade ya. Kalau misalnya kayak di Baleno, di R3 GL atau XL7 Zeta itu kan K15B-nya punya tenaga 104,7 PS, kalau sedangkan di sini hanya 97 PS. Tapi torsinya lumayan oke, 135 Nm. Dan bisa dibilang torsinya kalau dibandingkan dengan rival terdekatnya dengan kapasitas mesin sama ya, 1500 cc itu, mobil ini punya torsi yang lebih besar, yaitu di 135 Nm dan terbukti di akselerasi juga lebih baik. Dan waktu soal performa nih, karena ngomongin soal performa, waktu kami adu dia dengan rivalnya untuk tarik-tarikan ya, tug of war, rivalnya kalah, tertarik bahkan sampai mesinnya mati karena memang rivalnya punya kayak sistem cut off engine gitu. Kalau misalnya RPM udah terlalu tinggi ya, jadi udah mulai ketarik terus. Wah, waktu itu kalah sama si Carry. Yes, jadi performa memang no wonder. Memang ini menjadi tulang punggung Suzuki di Indonesia. Yang kelima yaitu adalah harga yang juga sangat kompetitif dan seperti biasa, Suzuki juga selalu menawarkan promo-promo yang menarik. Nah, tapi kalau ngomongin soal harga, gak etis lah ya kalau kami yang ngomongin sendiri. Ada temen gue yang lebih paham soal harga. Dan kebetulan kita sampai di dealernya temen gue ini, di Suzuki SBT Cipulir. Agak terlalu malam, tapi nggak apa-apa, masih terang. So, langsung panggilin aja teman gue, Mas Winter. Halo. Halo Mas. Halo. Jadi aku lagi ngomongin nih, Suzuki yang paling laris. Nah, cocok banget. Ini dia. Carry. Pas di depan kita. Karena bukan XL7, Betul. bukan R3, tapi Bener malah banget. Carry. Tapi bukannya XL7 sama R3 nggak laris loh ya. Betul. Kalau di pasaran XL7 aja masih lebih laris dibanding rival-rivalnya. Bener banget. Cross yang lain-lain pada kalah kan. Bener banget. Tapi tetap masih yang paling laris betul. Carry. Gitu. Aku bilang mungkin kayak harganya. Bener banget sih. Nah, berapa emang harganya sih? Nah, Carry itu kita ada 4 varian. Ah. Mulai dari tipe varian yang paling rendah, PUFD, non ACPS. Mm-hmm. Itu harganya start di 166.500.000. Oke. Terus naik ke tipe yang ACPS-nya 174.500. Oke. Terus yang white deck yang bukan 3 White deck non AC itu 167.500 sama yang 167.500. PUWD-PS itu 175.500 atau White varian deck paling ya, tinggi. yang kita review nih berarti ya, white Betul deck banget, ya. tipe paling tingginya. Yes, itu decknya lebih tinggi, Benar. lebih lebar juga. Benar. Bisa Dan dibuka three way. Ben- Basic berapa Mas? Diskon? Nah. Kalau diskon berapa? Betul banget. Untuk basic nih, seperti biasa ya. Kalau misalnya mau minta tambahan tinggal japri aja. Ah iya. Biasanya kalau di kamera nggak berani tinggi. nggak boleh vulgar. Nggak boleh vulgar. Berapa Mas kalau Nanti diskon disensor. yang bisa di kamera nih? Nah, untuk yang bisa di kamera yang saya sebutkan diskon di 36 36. basic. Itu masih diskon Masih. diskon kamera itu berarti kalau misalnya mau lebih tinggal japri aja Mas Winton Japri ya? aja pasti lebih kok, dijamin. Dijamin lebih ya? Iya. Awas ya kalau enggak ya. Kalau nggak lebih jangan beli tim Winton. Iya. Ini beneran loh. Beneran loh, berarti kalau Civities yang 170-an kalau dipotong berarti paling tinggal 120 lah ya. Bener banget. 30 itu paling mahal udah mantep banget. Pokoknya udah nggak ada lawan lagi deh. Pantesan nih laris banget 130 sekarang baru dapat apa? Duitnya bisa nambah berkali-kali. Bener Pak. banget. Gitu. Bisa nyari duit sendiri lagi. Itu diskon. Bener. Kalau promo-promonya emang angsuran ada Nah, nggak? ini dia promo angsuran. Nah, berapa? Civities kalau misalnya beli pickup, jangan lupa Nah, leasing yang menurut saya paling worth it ya, nah. dengan DP dan angsuran yang murah, cuma satu, Suzuki Finance. Suzuki Finance ya, wajar ya. Betul. Bawaannya Suzuki sendiri. Produknya Suzuki paling cocok, leasingnya Pakainya Suzuki Finance. Finance. Kalau misalnya Civities beli mobil Suzuki, pakai Suzuki Finance, Oke. pickup, DP-nya nggak mahal-mahal, cukup DP 3 juta aja. 3 juta Bener. itu bukan tanda jadi. Itu udah JP. Udah DP.
Jadi misalnya tanda jadi 1 juta, DP tinggal 2 juta dong. Waduh. Biasanya kan orang SPK 5 juta. Bener. Ini kita kasih 5 juta malah dibalikin 2 juta. Kembalian. Balik. Kalau itu angsuran berapa, Mas? Nah, untuk DP 3 juta, angsurannya cukup bayar di 3,6 aja. 3,6. Masih worth it banget. Selama 5 tahun. Dan 5 tahun lagi, kirain 8 Bener. tahun apa segala macam, enggak ya? Enggak. Selama masih ada program Suzuki Festival, Yes. kita ada program free 1 kali angsuran. Free 1 kali angsuran. Ya, selama bulan Oktober ini ya. Wah, ayo. Ingat, Civitis. catatan, selama bulan Oktober. Makanya ini langsung nonton nih ya, nonton Yes, langsung bener kontak Mas Winter, nomornya ada di bawah sini. Ya, Dan bener promo-promo lainnya ada? Angsuran Nah, lain? CVT kalau bisa pakai Suzuki Finance, bisa DP di 16 juta, angsurnya 3 jutaan aja. Angsuran 3 juta juga ada. 3 juta Yes. pas berarti bukan? 3 juta bulat. 3 Paling juta bulat. angkanya kecil banget lah, berapa belas ribu deh. Iya, 16 juta DP-nya selama 5 tahun juga? Selama 5 tahun. Wah, gimana nggak Suzuki Carry yang paling Bener. laris dibandingkan dengan rival-rivalnya atau Bener dibandingkan banget. dengan Suzuki lainnya ya? Ya, benar. Ya Wah, terbukti lah. dari padahal data- Suzuki lainnya juga bukan yang nggak laris loh. bukan nggak laku, cuman secara data penjualan memang peminatnya banyak di komersil di carry pickup. Iya, dari pickup masih paling laris. Masalahnya kalau lihat baca-baca komen, banyak yang salah kaprah bilang Suzuki lain nggak laris, Suzuki di carry sama Suzuki Carry Ya. sendirian. Padahal kayak XL7 Laris. terlaris di kelasnya. Bener. Baleno terlaris di kelasnya. Bener. Espresso 3 besar Brio RS saya kalah. Betul. Dia JR apalagi. Ignis udah terlaris. Maksudnya bukan yang line up nggak laris juga yang lain. Betul. Laris juga di kelas masing-masing pada laris. Cuma memang yang paling laris di antara Suzuki lain Carry. Carry pickup. Gak ada Carry pun Suzuki masih paling laris juga ya. Tetep. Gitu. Tapi kalau ngomongin line up Suzuki lain, Mas. Betul. Tadi kan aku sempat ngomong ada R3 dan XL7. Bener. Kalau yang itu tuh ada promo juga nggak sih? Tetep ada dong. Ada promo juga? Bener. Boleh nggak kita lihat yuk? Yuk, stop. Yaudah, Mari. di dalam. Oke, Ya. nah nih Mas, R3. Bener. Lumayan ini gara-gara R3, sekarang Suzuki bisa mendevelop banyak mobil loh. Bener banget. Mulai pertama kali R3 diluncurin tahun 2012, terus jadi akhirnya di-develop ulang jadi generasi kedua ini. Bener. Dan dari generasi kedua ini mulai banyak banget mobil, mulai dari jadi XL7. Nah, benar. Terus mulai jadi dari Baleno, Baleno, dan pakai mesinnya R3 kan? Modelnya fresh banget sih. Iya, terus Langsung mesinnya- berasa kayak perubahannya gitu ya. Terus mesin R3 juga dipakai di mana lagi? Di Grand Vitara lah, terus juga banyak line up Suzuki lain. Jadi gara-gara R3 ini banyak banget Suzuki yang dipakai ya. Bener banget. Banyak. Jadi Suzuki makin berkembang sekarang Betul. nih. Mantap banget. Jadi ini salah satu line up paling pentingnya Suzuki Benar. juga. Nah, tapi memang Kayak trendsetter Suzuki mungkin lah. ya bisa dibilang jadi ya, pembuka dan generasi kedua ini sekarang juga tetap top 3 mobil Suzuki paling laris ya. Bener, pasti. Kayak karena nama adalah doa kan. R3. Iya, R3. Nomor 3. Tiga besar terus dia. Coba R1, coba nomor 1. R1, iya. Tapi R1 nanti row-nya cuma 1 lagi. Sport dong. Iya. Carry nama kayak R1. Oh iya. Oke, kalau R3 berapa sih Mas harganya? Nah, untuk R3 sendiri ya, untuk varian kita ada 3 tipe, GL ya atau non hybrid. Oke. Itu OTR sendiri di GL manual 251800. 251.800. Ya, GL Matic-nya 262800. 262. Terus naik ke tipe GX. Yang hybrid nih ya. Varian hybrid tipe GX manual 273700. Udah 27 GX juga. Matic 284700. Oke. Terus naik ke varian paling tinggi atau yang kayak di sini nih Sport. Ini sport ya, Yang SS. paling ganteng sih ini menurut Ganteng. saya. Jujurin aku mah lebih ganteng ini sih. Iya, Mas aja pakainya Sport juga kan ya? Iya, ada sport tahun Iya. 2019, tapi belum hybrid. Startnya di 284600 dan Matic-nya 295600. Jadi paling mahal masih belum 300 juta ya? Betul, dan jangan lupa Apa? belum potong diskon. Ah, itu. Diskonnya ya. Nah, Kalau untuk R3 basicnya sih 25. basic 25, Basic ya. tapi bisa lebih. Pasti dong. Tembus berapa dong? Ya. Japri aja berarti Pokoknya- bisa lebih dari 25 juta guys. Pasti itu wajib. Itu wajib. Wajib. Jadi bisa lebih dari itu, kalian ngumpulin aja sendiri. Berarti yang 295 bisa cuma harga 270 pas. Betul. Dan itu yang itu untuk tipe GL. Tipe SS dan GX beda lagi. Oh, berapa lebih tinggi? Lebih tinggi banget. Berapa? 33. Belum. Oh, berarti gila tuh berarti kan tadi 295 33 berarti. Oh, cuma 260-an udah dapat dong. Iya, bener banget pas gitu. Itu pun masih ada lanjutannya. Wah, ada tambahan lagi kalau yang nggak bisa disebutin di kamera. Kalian hubungin langsung aja Mas Winton nomornya sini, dan yang keren sekarang semua baterai hybridnya Suzuki udah ada 8 tahun Ini garansi. dia, Nih, 8 tahun. jadi nggak usah garansinya. takut kalau mau yang angsuran ada nggak? Nah, ini dia nih. Nah, Oke, untuk Civities ya. DP-nya ini menarik banget. Kita mulai dari tipe GL dulu ya. Oke. Kita ambil sampel tipe GL manual. Civities cukup bayar DP 10 juta. 10 juta. Yes, bener banget. Angsurannya 4,9 selama
6 tahun. Wah, mantep banget deh. Itu opsi pertama. Opsi pertama. Tenang aja, saya masih punya banyak opsi. Aku Oke. ada program spesial. Apa tuh? Jadi untuk mengapresiasi konsumen-konsumen yang datanya bagus. Wah, Itu nggak usah pakai DP. nggak usah pakai DP. Nol banget. Angsurannya 4, itu udah GX yang hybrid loh. Iya, Nggak usah DP, langsung bayar 4,6. Yes. Aduh, itu tanpa DP, kalian angsurannya masih di bawah UMR. Banget. Untuk Civities kalau misalnya merasa datanya perlu dibantuin dikit, tenang, kita punya solusi nih. Apa tuh? 4797 itu cukup bayar DP di 21.240. Nggak berat-berat banget lah Nggak ya. berat-berat banget, masih 20 oke jutaan lah. lah gitu. Nanti tinggal hubungin aja Mas Winton dan datanya pasti dibantu tuh. Bunga 0. Oh iya. Kita ada opsinya juga. Itu kan karena daripada punya uang cash, tapi langsung dibayar cash, ini diangsur tapi dapat asuransi. Bener banget. Tanpa riba, nggak pakai Tanpa bunga. riba, betul banget. Ini Civities cukup bayar DP 140 juta, Oke. angsurannya di 9.946. Oke. Itu tanpa Masih di bawah 10 juta masih ya? di bawah 10 juta, bener. Udah dapat asuransi all risk lagi. 11 kali lagi. 11 kali doang. Iya, udah dipotong sekali ya. Bener. Dan yang terakhir nih Mas, Apa tuh? kita punya opsi, ini program baru ya Hah. dari tim Winton. Jadi ini agak menarik. Jadi Gimana tuh? Civities itu libur ngangsur selama 12 kali. Hah? Bisa libur langsung selama setahun Bisa, dong? bisa. Civities cukup bayar DP 50 juta, 50% dari 50%. biaya OTR mobil. Nanti selama 12 kali, 12 bulan, itu nggak usah ngangsur. Sama sekali. Tenornya bisa berapa lama? Hanya 11 kali, 6 dan 12 kali. Tinggal bentar lagi langsung hubungi Mas Winton nih. Bener. Nomornya ada di sini. Dan Yes. itu juga menjadi alasan kenapa Suzuki R3 juga termasuk yang terlaris Benar. di kelasnya. Lineup terakhir yang juga tergolong terlaris nih, 3 besarnya juga. Oh pasti, abangnya ini nih, Abangnya kakaknya. ini. Basicnya dari sini. Bener. Tapi sekarang kita ke XL7. Yes, Let's go. bener. Oke. Ya. Nah, tadi kan kita ke salah satu passenger car terlarisnya Suzuki. Yes. Tadi kan Carry, Bener. terus R3, R3. ini kedua terlaris. Betul Tiga terlaris dari seluruh lineup Suzuki dan Bener. termasuk trendsetternya. Bener banget. Nah ini sekarang passenger car Suzuki yang paling laris. Bener. Dan kedua terlaris di lineup Suzuki. Betul banget. Suzuki Pas. XL7. XL7. Nah, kalau harga berapa sih Mas? Nah, untuk XL7 sendiri kita punya 3 varian ya. Hmm. Varian pertama itu untuk tipe yang Zeta. Zeta sendiri startnya di 25.600. 25.100. Bener. Harganya kok mirip? Murah banget ya, baru Enggak, sadar. enggak. Harganya kok mirip LCGC ya? Tapi udah 7 penumpang, Benar. gede, dan S17 Zeta lumayan oke karena perbedaannya kelihatan di Dia chrome. paling, kalau menurut saya ya pribadi, Nah. lebih paling fresh sih. Iya karena Berasa perubahan. berasa perubahan. Sebenarnya kan grillnya Bener. berubah. Cuma karena yang varian beta dan alpha itu dihitemin, Bener. nggak semua orang ngeh. Iya. Tapi kalau yang di Zeta otomatis Berasa ngeh, banget. langsung chrome kan Kayaknya soalnya. seger aja ngeliatnya gitu. Tapi nggak apa-apa, karena yang alpha sama beta ini juga cukup oke karena ada warna baru ini. Lumayan banyak loh yang beli warna ini. Ini warna favorit sekarang iPhone. Wah. Bener banget. Nah ngomongin beta sama alpha berapa harganya? Betanya sendiri untuk manualnya di startnya di 283.900. Oke. Terus Betamatic 294.900. Oke. Untuk Alphanya 293.900 yang manual dan yang Matic-nya 304.900. Oke, akhirnya tembus 300 juta ya. 3 juta, tapi perlu digarisbawahi. Apa tuh? Belum potong diskon. Wah, itu yang jadi kunci. Nah, itu mungkin salah satu jadi kunci alasan ini salah satu line up Suzuki yang paling laris ya. Bener banget. Diskon tadi berapa? Nah, untuk kita ambil sampel untuk yang tipe Zeta ya. 30. Start. Enggak. Saya tadi sempat mikir, takut keceplosan nih. Mau ngomong lebih tinggi. Takut 30 keceplosan. dulu deh, 30. Takut Pokoknya- juga di kontak sama orang. Iya, ntar nih. Halo? Halo, Halo? segitu. Aduh, bahaya nih. Ya, ntar japri aja deh. Kayaknya bre. Kayaknya jangan, nggak berani dia dipancing-pancing, Ntar disensor nggak KPI. tembus dia, nggak tembus. Oke. Ya. Kalau, nah itu kan diskon. Yes. Lah mau simulasi angsuran dong. Simulasi kredit, boleh. Untuk simulasi kreditnya, seperti cukup bayar DP ini 11 juta aja. Oke. Angsurannya 4990 49.910 selama 6 tahun. selama 6 tahun. Yes, bener banget. Oke. Masih di bawah 5 jutaan. Masih oke banget sih. Bener. Iya nggak sampai 5 juta sih angsurannya. Tapi ini yang gak kalah menarik. Apa tuh? Berapa tuh? Kita punya program nggak pakai DP. Oh, ada. Ada, tapi khusus Civities yang satu nih. Perlu digarisbawahi ya, datanya bagus. Data bagus. Rumah milik sendiri, Oke. Karyawan. karyawan. Kayak R3 tadi ya, karyawan. Iya, sebenarnya usaha juga boleh sih, tapi usahanya ya jelas. tergolong jelas lah gitu. Terus sama by checking clear. Oke. Nah, Civities bisa nggak usah pakai DP, dan itu beli angsuran juga menarik banget. Bener 4,4, 6 tahun. 6 tahun Tanpa 4,4 DP, gitu. Waduh. Tapi ingat, datanya masih bagus. Data masih bagus. Yes. Oke, Pokoknya tapi kalau Civities merasa ya udah maksudnya kayak nggak usah bayar DP, langsung bayar aja, langsung nyicil dari awal dong. yes, bener banget. Kalau data bagus, kalian UMR udah bisa langsung bayar dong langsung. Bener.
masih sisa Bumper gope. sama istri ya. Masih sisa gope buat isi bensin. Oh, banget. Iya. Karena kan irit ini. Bener banget. Iya. Bener. Datanya bisa kita bantu dikit lah ya. CVT cukup bayar DP di 23.720. Oke. Angsurannya 4,4 juga sama. Wah sama. Kalau tuh nih yang datanya perlu dibantu. Ya. Tapi janji dibantu ya. Janji dong. Oh tuh awas tuh CVT. Tapi bantu juga bukan berarti yang hancur-hancur banget. Ntar pol 100. Untuk bunga 0, untuk tipe Zeta manual, Oke. CVT cukup bayar DP 132.245 dengan angsuran 9.380. 9.380. Yes, Oke. selama 11 kali jangan lupa. Nggak nyampe 10 juta kalian udah bisa tanpa bunga 0%, dapat asuransi, nggak pakai riba, uangnya bisa diputar dulu. Yes, bener banget. Benefitnya baik banget. Menarik. Dan Apa? itu pakai leasing sayang kita Suzuki Finance. Oh itu Suzuki Finance. Bener. Pokoknya Suzuki Finance sudah paling the best lah. Nah itu makanya kalau mau ini kalian minta diarahin di Suzuki Finance biar banyak banget ini ya Benar. kemudahannya Dan ya. ada benefit lainnya kalau misalnya seperti e-tol dan lain-lain gitu. Oke. Belum lagi survei yang ramah-ramah. Wah bener ya. Yang survei Mas Winten emang. Enggak. Oh, enggak kira. Ada tim survei dari Suzuki Finance. Oh kirain Mas Winten. Kan kita bahas Ya. ini adalah TD Carry R3 XL7 itu tuh 3 mobil Suzuki paling laris. Bener. Dan bukan karena Carry paling laris doang, tapi R3 sama XL7 juga di segmennya masing-masing juga laris. Betul Jadi banget. bukan kalau kalian ngomong Suzuki di Carry sih kayak enggak deh. Enggak juga sih. Cuma wajar Suzuki Carry paling laris karena memang tuh line up paling jauhnya, paling emosional. Mana ya bener. Udah emosional pembelinya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin kalau di tangga kalian lihat Kijang. Nah Kijang paling laris juga. Kenapa? Sejarahnya paling panjang juga. Sama kayak Carry sejarahnya juga paling panjang. Betul gitu wajar. Makanya line up lain di bawahnya itu. Cuma ini di kelas masing-masing gue tetap laris kok. Kok bisa-bisa dibilang Carry meng-Carry. Oke deh. Oke. Terima kasih banget Mas Winten udah ngobrol-ngobrol. Thank you. Kalau kalian CVT mau beli Suzuki, hubungi langsung Mas Winten, nomornya ada di bawah sini. Japri sendiri karena ada banyak banget promo yang nggak bisa sebutin di kamera. Nanti Iya. Mas Winten kena UU ITE Japri nanti. aja. Enggak maksudnya banyak kena sanksinya nanti ya. Hubungi sendiri karena banyak banget negosiasi yang kalian bisa nego sendiri. Dan tadi opsi-opsi angsuran juga banyak banget karena memang se-fleksibel itu bisa menyesuaikan dengan kondisi finansial para CVTs. Oke CVTs, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Suzuki dan berita dunia otomotif tentang Suzuki juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, gue Reza pamit dan Mas Winten, kita pamit undur diri. Bye.